Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabarnya hari ini semua? Semoga sehat ya. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang segala kita lakukan. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ketemu lagi dengan Ibu Nur Apni Herniwati, masih pada mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada pertemuan ketiga kali ini kita masih membahas pada bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Dengan submateri yang kita pelajari itu adalah penyerbukan, pembuahan, dan penyebaran biji. Adapun buku pendukung atau bahan ajar yang kita pakai masih menggunakan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, buku IPA kelas 9 semester ganjil, baik buku guru, buku siswa revisi 2018. Oke, pada pembelajaran pada hari ini ada 4 tujuan yang insya Allah akan kita capai. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan proses tentang penyerbukan. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara dan asal serbuk sarinya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang proses pembuahan, juga tentang proses penyebaran biji. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar? Kalau sudah siap, yuk kita lihat tayangan 2 gambar berikut ini. Ibu menayangkan ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu adalah seekor lebah yang sedang hinggap di sebuah tumbuhan yang sedang memiliki bunga. Nah, bunganya sedang mekar kemudian dihinggapi oleh seekor lebah. Gambar kedua sama, ada dihinggap juga oleh seekor kupu-kupu. Perhatikan pertanyaannya, bagaimana proses penyerbukan bisa terjadi? Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi daripada gerak serbuk sari? Oke, perhatikan. Kalau sudah bisa menyimak gambar, yuk kita coba menjawab. Proses penyerbukan terjadi itu berasal dari jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Adapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan gerakan dari serbuk sari itu adalah bisa karena faktor suhu, kemudian faktor umur daripada tanaman tersebut, bisa juga faktor daripada kelembaban lingkungan di mana tumbuhan itu hidup atau tumbuh. Baiklah anak-anak, kita coba tahap awal ini memahami definisi daripada penyerbukan. Apa itu penyerbukan atau polinasi? Itu diambil dari kata bahasa Inggris pollen yang artinya serbuk sari, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari pada permukaan kepala putik. Serbuk sari sendiri merupakan alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga yang berasal dari modifikasi sel sperma. Selanjutnya kita memahami macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pertama yang kita pahami adalah yang berdasarkan polinator atau perantara. Penyerbukan pertama itu dinamakan animogami atau sering disebut penyerbukan oleh angin. Dalam hal ini berarti perantaranya adalah angin. Adapun ciri-ciri bunga yang polinatornya dibantu oleh angin itu dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bunganya tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu. Yang kedua, serbuk sarinya berjumlah banyak dan ringan sehingga mudah diterbangkan angin. Kepala sarinya besar dan tangkai sarinya panjang serta bergoyang jika ditiup angin. Putiknya terentang keluar panjang dan berbulu. Contohnya seperti pada gambar itu adalah tanaman jagung. Selain jagung ada juga bunga pada tanaman kelapa dan jenis rumput-rumputan.
Berikut adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan, sering disebut dengan zoediogami. Ciri-ciri bunga yang diserbukan oleh hewan antara lain dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki mahkota berwarna-warni sebagai daya tarik. Yang kedua, berbau harum. Yang ketiga, mempunyai kelenjar madu. Yang keempat, serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat di tubuh hewan. Yang kelima, putik tersembunyi dan berlendir. Ini adalah jenis-jenis hewan yang berperan sebagai polinator dalam penyerbukan. Yang pertama, kita lihat itu adalah lebah atau golongan serangga, sering disebut dengan entomogami. Berikut adalah hewan perantaranya, yaitu burung, disebut dengan ornitogami. Selanjutnya, itu adalah polinatornya, itu adalah kelelawar, sehingga sering disebut dengan chiropterogami. Nah, ini ada karakteristik untuk jenis tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Biasanya ciri-ciri bunganya menghasilkan bau yang khas dan bunganya mekar pada malam hari, karena kita tahu semua kelelawar adalah salah satu makhluk hidup yang aktif pada malam hari. Berikut adalah penyerbukannya dibantu oleh manusia, sehingga manusia pun bisa bertindak sebagai polinator, sering disebut dengan antropogami. Nah, biasanya ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, bunganya berumah dua. Artinya, dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya golongan bunga panili dan bunga anggrek. Maka penyerbukannya harus dengan sengaja dibantu oleh manusia, sehingga manusia pun sebagai polinator atau sering disebut dengan antropogami. Ada juga penyerbukan yang perantaranya atau polinatornya adalah air, sehingga disebut dengan hidrogami. Pada beberapa tumbuhan tertentu, penyerbukan dapat terjadi hanya dengan bantuan air sebagai perantara. Air yang membantu penyerbukan itu berupa air hujan yang kemudian merontokkan serbuk sari dengan tumpahan dan membawanya mendekati kepala putik. Bunga yang menyerbuk dengan bantuan air tidak memiliki ciri khusus. Sementara contoh tumbuhannya sendiri itu misalnya golongan tumbuhan yang berhabitat di air, yaitu misalnya ganggang dan hidrilla atau hidrilia. Berikut macam-macam penyerbukan kalau ditinjau atau dilihat berdasarkan asal serbuk sari. Perhatikan gambar. Itu ada kategori disebut penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Nah, kita pahami dulu penjelasan masing-masing dari gambar tadi. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan sendiri umumnya tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri-ciri bunganya termasuk bunga sempurna atau hermaprodit, memiliki kelamin ganda dalam satu bunga. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri itu bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, dan lain sebagainya. Berikut adalah penyerbukan tetangga atau sering disebut dengan geitonogami. Proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain tetapi masih berada dalam satu tanaman. Penyerbukan tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Contohnya pada bunga jagung
dan bunga tanaman kelapa. Penyerbukan silang atau alogami yaitu proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain yang masih sejenis. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan. Kenapa? Karena terjadi perpaduan sifat dari dua tanaman induk. Misal, persilangan bunga merah dan putih, maka dia akan menghasilkan mungkin ada yang berbunga merah, berbunga putih, dan merah muda. Contoh penyerbukan silang itu dapat terjadi pada tanaman anggur, nanas, pepaya, jagung, dan tebu. Penyerbukan bastar atau hybridogami adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain yang berbeda jenis. Ibu ulangi. Penyerbukan bastar atau hibridogami, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari di kepala putik pada bunga yang lain yang berbeda jenis tanamannya dan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Contohnya penyerbukan bastar misalnya serbuk sari cabai atau cabai jatuh pada putik tomat atau sebaliknya. Selanjutnya kita coba memahami tentang pembuahan. Pembuahan pada tumbuhan berarti proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi itu dikenal dua macam pembuahan yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal umumnya terjadi pada jenis tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan pembuahan ganda itu akan terjadi pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Kita coba memahami lebih lanjut tentang pembuahan ganda. Pembuahan ganda itu adalah pembuahan pada tumbuhan angiospermae untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endosperma. Kenapa disebut pembuahan ganda? Karena memang prosesnya terjadi dua kali proses pembuahan. Pembuahan pertama di mana peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder itu membentuk endosperm atau cadangan makanan. Nah, ini contohnya gambar supaya lebih jelas tentang proses pembuahan ganda. Jadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka dia akan membentuk bulu serbuk sari. Dan di situ terdapat ada 3 inti sel, 2 inti sel generatif dan 1 inti sel vegetatif. Ya, jadi ini berada pada sebuah putik. Nah, di putik tadi ini mengandung bakal biji dan bakal buah. Jadi kalau inti generatif 1 bertemu dengan ovum maka dia akan membentuk zigot. Sedangkan inti generatif 2 jika bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder, maka dia akan membentuk endosperm yang menjadi cadangan makanan untuk zigot tadi. Berikut adalah pembuahan tunggal. Ya, pembuahan tunggal ini terjadi pada tumbuhan biji terbuka atau sering istilah latinnya disebut dengan gimnospermae. Serbuk sari nantinya akan sampai di tetes penyerbukan, lalu saat mengeringnya tetes penyerbukan, maka serbuk sari yang sudah jatuh di dalamnya langsung diserap, masuk menuju ruang serbuk sari lewat mikrofil. Serbuk sari dibedakan atas 2 sel, yakni sel generatif, ukurannya agak kecil, dan sel vegetatif itu lebih besar. Hampir seluruhnya akan menyelubungi sel generatif karena tadi ukurannya jauh lebih besar daripada sel generatif.
Serbuk sari ini pada suatu saat akan tumbuh membentuk bulu serbuk sari, kemudian akan bergerak menuju ruang archegonium. Karena akan membentuk bulu serbuk sari, jadi sel-sel yang ada di antara ruang serbuk sari serta ruang archegonium akan terdesak menuju ke samping dan terlarut. Sedangkan itu di dalam bulu tersebut sel generatif akan terbelah menjadi dua serta menghasilkan dinding sel maupun sel deslokator serta sel spermatogen calon spermatozoid. Sel spermatogen tersebut kemudian membelah lagi menjadi dua sel spermatozoid. Kemudian sel vegetatif akan menghilang sesudah sampai di ruang archegonium dan kedua sel spermatozoid terlepas menuju dalam ruang archegonium yang isinya cairan. Jadi spermatozoid bisa berenang di dalamnya. Pada ruang archegonium ada beberapa sel telur yang besar. Pada tiap sel telur akan menyatu dengan satu spermatozoid. Jadi, pembuahan pada gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka bisa selalu membuahkan zigot yang akan kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Pembuahan tunggal biasa terjadi pada golongan gimnospermae, contohnya misalnya pohon pinus. Nah, ini contohnya ya. Jadi, di satu tanaman pinus, ini pinus dewasa, ini terdapat ada konus jantan dan konus betina muda. Nah, jadi kalau kita perhatikan sisi konus betina ini akan membentuk sel telur, kemudian ini sudah kelihatan bersayap ya. Kemudian nanti ini adalah biji dengan embrio, kemudian ini biji pinus. Nanti dia akan tumbuh menjadi pinus muda ketika konus jantan muda ini bertemu dengan polen tadi ya, sel sperma. Oke. Kita lanjut pada penyebaran biji. Penyebaran biji adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Pergerakan tumbuhan yang sangat terbatas membutuhkan vektor penyebar untuk memindahkan biji secara biotik maupun abiotik. Biji dapat disebar secara individual maupun dalam jumlah banyak sekaligus dan dapat bervariasi antara ruang dan waktu. Mekanisme penyebarannya memiliki peran penting dalam pendataan populasi dan struktur genetika dari populasi tumbuhan. Juga interaksinya dengan spesies lain. Gravitasi, angin, lontaran atau balistik, air, dan oleh hewan ada 5 cara utama penyebaran biji. Ya. Pertama, oleh angin atau sering disebut dengan anemokori. Ciri-ciri penyebaran biji yang dibantu oleh angin tentunya bijinya ringan, kecil, dan bersayap. Contohnya biji bunga dandelion ya. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, apalagi dengan keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Arah gerak biji biasanya mengikuti arah gerak angin. Berikut adalah air. Penyebaran biji bisa juga terjadi melalui air ya, atau sering disebut dengan hidrokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini tentunya hidupnya di dekat atau di daerah perairan, misalnya di pantai, ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya pohon kelapa, tanaman bakau, dan lain sebagainya. Nah, ini hewan atau beberapa hewan yang bertindak sebagai penyebaran biji, seperti terlihat pada tayangan. Itu ada burung yang sering disebut dengan ornitokori,
Ada golongan serangga entomokori. Penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung tentunya. Tetapi bijinya tidak dapat tercerna. Biji tersebut akan keluar dari tubuh burung bersamaan dengan kotoran burung. Selain burung dan golongan serangga, ada juga golongan mamalia, mamokori. Kemudian manusia juga bisa bertindak sebagai penyebaran biji, antropokori. Kemudian kelelawar, kerepterokori ya. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja itu dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Nah, terakhir adalah perhatikan lembar kerja peserta didik. Lihat gambar, mengapa lebah atau hewan lain mendatangi bunga? Apa yang diambil lebah dari bunga tersebut? Apa manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Apakah hanya lebah atau hewan lain yang menjadi perantara penyerbukan? Nah, kemudian ini lanjutan daripada kegiatan LKPD pada materi ini. Ada beberapa diminta kalian ingin menyebutkan nama tumbuhannya apa yang tersaji pada gambar. Kemudian bagaimana karakteristik bunganya. Kemudian apa yang bertindak sebagai polinator atau perantaranya gitu. Nah, ini adalah tugas dalam penyebaran biji. Sama, kalian diminta untuk menuliskan nama-nama tumbuhan yang tersaji pada gambar, kemudian karakteristik atau ciri tumbuhan tersebut, kemudian bagaimana cara biji disebarkan atau cara penyebaran bijinya. Nah, ini adalah mind mapping atau peta konsep atau peta pikiran supaya lebih melekatkan ingatan kita terhadap materi yang barusan kita pelajari ya. Jadi silahkan diperhatikan dan dilengkapi mind mapping berikut ini. Baiklah anak-anak, bagaimana paparan Ibu tadi? Semoga bisa dipahami ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah proses sampainya serbuk sari ke kepala putik atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi dua, ada yang dikelompokkan berdasarkan asal serbuk sari, sehingga ada istilah penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ada juga yang berdasarkan polinator atau faktor perantara, penyebab sampainya serbuk sari ke kepala putik. Ya, ada yang disebabkan oleh angin sehingga disebut dengan animogami, ada juga yang oleh air, hidrogami, ada juga yang oleh hewan disebut dengan zoogami. Hewan juga sudah kita paparkan tadi di awal, ada beberapa hewan yang berperan dalam bertindak sebagai polinator. Ada juga dalam hal ini polinator itu oleh manusia sehingga disebut dengan antropogami. Kemudian setelah kita memahami penyerbukan, ada lagi peristiwa pembuahan. Nah, pembuahan atau istilahnya sering disebut dengan fertilisasi. Jadi fertilisasi itu adalah bertemunya sudah dua sel sperma, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pembuahan yang terjadi di sini ada yang dinamakan pembuahan tunggal. Nah, itu umumnya terjadi pada tumbuhan biji terbuka yaitu gimnospermae. Ada pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Begitu juga dengan penyebaran biji. Penyebaran biji itu adalah pergerakan biji atau benih tumbuhan dari tumbuhan induknya. Sehingga berdasarkan itu ada juga yang dinamakan faktor penyebabnya itu adalah oleh angin, oleh air, dan juga oleh hewan. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga selalu membawa kebermanfaatan. Ibu akhiri
Dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Terima kasih.